Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Na'ina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qira'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita masih membahas jalan ilmu atau tahapan ilmu dalam mencapai Allah Subhanahu wa taala, yaitu tahapan yang pertama seperti yang sudah kita pelajari. Imam Ghazali menjelaskan di pertemuan yang lalu ilmu apa saja yang wajib kita pelajari. Kemudian batasan-batasannya yaitu ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu yang berkaitan dengan amalan-amalan hati, sehingga kita bisa mengetahui sifat-sifat yang buruk yang harus kita sisihkan dari hati kita, dan apa itu sifat-sifat yang terpuji yang harus kita kejar untuk menghiasi hati kita. Nah, tiga ilmu yang fardu, siapa yang meninggalkan dalam mempelajari ilmu ini, tiga ilmu ini, siapa yang tidak meninggalkan pembelajaran tiga ilmu ini, maka dia telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut fardu di dalam hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhu. Nah, kemudian di halaman 50 paragraf kedua, "Tsumma alam annahu idza kana fi kulli qatrin da'in min du'ati ahli sunnah." Imam Ghazali kemarin juga menjelaskan kepada kita, sedikit kita bahas tentang mempelajari fa'inqulta fahal yuftarad alayya an ta'ala ilmu tauhid. Apakah wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu tauhid yang lebih dalam? Imam Ghazali sudah menjelaskan apa sih batasan ilmu tauhid yang wajib dipelajari. Ilmu tauhid itu pun tidak seluruhnya wajib kita pelajari. Jadi ada ilmu tauhid kita pelajari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan non-muslim tentang ketuhanan. Berarti itu sudah menggunakan logika dan mempelajari ilmu tauhid lebih dalam lagi. Apa itu wajib saya pelajari? Kata Imam Ghazali, itu fardu kifayah. Tidak wajib bagi seluruh umat Islam. Itu fardu kifayah. Tsumma alam annahu idza kana fi kulli qatrin da'in min du'ati ahli sunnah yahul syubha wa yaruddu ala ahli al-bid'ah wa yashtaghilu bi hadzal ilmi wa yusaffi quluba ahli al-haqqi an wasawisil mubtadi'ati faqad sagatal fardu amman siwa. Kalau di setiap tempat, di setiap daerah terdapat da'in min du'ati ahli sunnah, terdapat orang-orang yang berdakwah dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang mereka itu memiliki ilmu sehingga mereka bisa berdakwah. Berarti orang yang berdakwah itu dia harus berilmu. Bagaimana orang berdakwah tanpa ilmu? Orang mau memberikan pencerahan kepada orang lain, ya dia sendiri harus tercerahkan terlebih dahulu. Kalau pergi kosong, bisa jadi nanti dia menyampaikan sesuatu salah atau dengan pemahaman yang salah, atau cara menyampaikannya nanti tidak benar, atau dalam menyampaikan itu tidak bijaksana. Makanya orang yang mau berdakwah, ya dia harus punya ilmu yang mencukupi. Kalau saya tidak punya ilmu yang mencukupi, saya boleh tidak keluar dakwah? Boleh, tapi jangan menyampaikan apa yang tidak kita ketahui.
Dan biasanya kalau belum punya ilmu, berdakwah dengan bareng bersama orang yang sudah punya ilmu. Jadi menjadi ikut berdakwah bersama ulama. Kita ikut berdakwah, kita juga dapat pahala dakwah. Dari situ nanti kita juga bisa belajar bersama ulama itu. Nah, kalau disebutkan di sini, jika di setiap daerah terdapat dai-dai dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang yahullu syubhah, yang menyelesaikan kesubhatan, artinya masalah-masalah yang meragukan, itu dia bisa menyelesaikannya. Ada hal-hal yang meragukan di daerah itu, maksudnya meragukan, ada sekelompok orang memiliki keraguan tentang keyakinan yang benar, bisa diselesaikan oleh dai ini. Berarti ini dai yang mumpuni, dai yang punya ilmu, bukan sekedar mengajak orang sholat, mengajak orang, bukan cuma sekedar itu, tapi dia punya bekal untuk memperbaiki seseorang dari keraguan, wa yaruddu ala ahli bidah, dan bisa menjawab atau menjelaskan kepada orang-orang yang terkena penyakit bid'ah. Yang dimaksud penyakit bid'ah di sini pemahaman yang salah dalam akidah. Saya pernah menjelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, bid'ah itu sebetulnya banyak terjadi pada akidah, bukan pada masalah furu'iyah, bukan pada masalah ranting di dalam agama ini. Tapi bid'ah itu terjadi pada masalah keyakinan, yaitu tercetusnya keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan keyakinan Nabi Muhammad SAW. Makanya kita perlu juga mempelajari akidah supaya kita terselamatkan dari pemahaman yang menyimpang. Dan bid'ah itu, kalau bid'ah yang selain akidah ada atau tidak ada, tapi sedikit sekali. Bid'ah yang selain akidah itu biasanya tidak berkaitan dengan sesuatu yang haram, tapi berkaitan dengan adab atau kesempurnaan di dalam ibadah. Contohnya bid'ah yang selain keyakinan itu, contoh bermegah-megahan, itu bid'ah yang tercela di dalam tercela atas nama agama, walaupun dia tidak berdosa dalam melakukan itu. Dalam arti dia bermegah-megahan, membangun sesuatu megah, rumahnya megah, tidak ada fungsinya, kecuali kalau ada fungsinya, ya. Bangun rumah gedung yang ada di situ cuma 2 orang, tidak digunakan untuk kajian, tidak digunakan takbir itu. Nabi Muhammad itu rumahnya tidak besar, sahabat rumahnya juga tidak besar. Nah, kamu bangun rumah besar seperti ini terus tidak ada yang menggunakan, ini apa tujuannya bangun? Nah, ini termasuk bid'ah, tidak pernah dilakukan Nabi, yaitu berkaitan dengan sesuatu yang tercela. Haram atau tidak? Belum tentu haram, itu dari hasil jeripayahnya sendiri. Tapi itu sesuatu yang tercela. Atau mengadakan walimah tapi berlebih-lebihan. Bajunya harus kembar semuanya. Seragam. Pakai acara-acara yang terlalu berlebih-lebihan. Nah, kalau acara itu terlalu berlebih-lebihan, itu bid'ah juga, tapi tidak berdosa. Cuma bid'ahnya itu tercela di mata
di mata syariat, karena itu tidak pernah terjadi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau sudah pestanya pakai adat dangdut, perempuan nari, nah itu baru dosa. Itu bid'ah dan itu dosa, itu perbuatan dosa. Bid'ah yang haram itu umpamanya di dalam furu', sholat subuh kita sholatnya 4 rakaat, itu jelas haram. Atau duhur kita rubah jadi 2 rakaat, haram. Tapi selebihnya kalau tidak ada larangannya di dalam Al-Quran dan hadis, itu bukan sesuatu yang haram. Dan kebanyakan terjadi pada akidah, dan bid'ah pada akidah ini jauh lebih berbahaya karena orang yang sudah terjangkiti bid'ah pada keyakinan susah taubatnya. Taubatnya susah karena dia merasa dirinya benar. Soalnya berkaitan dengan keyakinan. Orang kalau meyakini kan berarti benar. Kata ulama, saya pernah dengar juga dari Habib Anis bin Ali Al-Habsyi, bid'ah dalam akidah itu kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang, dia tidak mungkin bisa diluruskan kecuali kalau Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak baru bisa. Mau didoakan sama wali 1000 wali tidak bisa balik dia, kecuali kalau Allah benar-benar berkehendak. Sebab lebih susahnya dia Islam dan dia memiliki pendapat yang menyimpang, tapi dia meyakini pendapat itu dan dia memandang orang lain salah. Yang tidak sesuai dengan dirinya adalah salah. Bagaimana mau kita luruskan? Mau diluruskan bagaimana kalau sudah berkaitan dengan keyakinan? Kalau di luar Islam, akidahnya di luar Islam menyimpang, itu masih lebih mudah. Karena dia non-muslim. Maaf, kalau menurut agama Islam, yang diyakini mereka ini secara logika pun bisa dipatahkan secara logika. Tapi kalau ini sudah Islam, kita mau patahkan bagaimana? Sama-sama meyakini Tuhan yang satu, Nabi yang satu, kitab yang satu, cara ibadahnya juga sama, tapi di dalam perincian pada secara tafsir, perincian pada akidahnya itu ada kesalahan. Ada kesalahan di situ. Dan kita susah mau membenarkannya karena dia boleh jadi meyakini kita yang salah. Tanpa kita harus merasa benar, sebab kita ini berkeyakinan memiliki mata rantai keyakinan kita sampai ke Nabi Muhammad SAW. Makanya orang berakidah itu tidak dengan logika tok. Orang kalau mau belajar akidah harus berguru dengan orang yang memiliki mata rantai. Orang mau berakidah tidak cukup pergi ke toko buku, beli buku, baca, kemudian dia simpulkan sendiri. Tidak bisa. Harus belajar. Sebab akidah yang melenceng itu kalau sudah menyusup, susah keluarnya. Sebelum masuk, kita periksa dulu, ini benar apa enggak. Begitu juga anak-anak kita yang masih belum terkontaminasi. Jangan nunggu dewasa, tidak pernah belajar, sampai besar kenal sama orang yang akidahnya miring. Nunggu dia mendebat kita baru kita baru kita, loh itu salah nak. Oh sudah terlanjur masuk, susah. Kenapa tidak dari kecil diajarkan yang benar? Kalau sudah besar terpengaruh sama pemahaman yang menyimpang, susah nanti kita mau membenarkan. Makanya perhatikan, terutama anak-anak. Bukan didoktrin, tapi dijelaskan. Wa yastaghil bihadzal ilm, kemudian dia menyibukkan diri dengan ilmu ini, dengan ilmu yang lebih dalam. Wa yusaffi quluba ahlil haqq an wasawisil mubtadi'ah, dan dia menjernihkan
hati orang-orang yang berada di dalam kebenaran dari was-was, bisikan-bisikan bid'ah, dari propaganda bid'ah. Kalau sudah ada dai yang melakukan semua ini, faqad sagatal fardu amman siwa, maka telah gugur kewajiban bagi seluruh manusia yang ada di daerah itu. Jadi menyampaikan kebenaran, kemudian menjawab pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan menyibukkan diri dengan ilmu yang seperti ini, itu termasuk fardu kifayah. Jadi di setiap daerah harus ada satu orang. Nah, sebetulnya kalau sekarang bisa lebih luas lagi. Daerahnya bisa cakupannya lebih luas lagi. Karena sekarang ini ada media sosial. Orang di Jawa Timur lewat media sosial, umpamanya di Jawa Timur, atau orang di Jawa Barat lewat media sosial, satu orang ini bisa menjawab pemikiran bid'ah se-Indonesia. Melalui media sosial ini, kita jawab-jawaban melalui media sosial. Jadi lebih memudahkan lagi zaman sekarang ini. Mungkin 2, 3, atau 4 orang yang mumpuni bisa menjelaskan ke seluruh Indonesia dengan memanfaatkan teknologi. Nah, ini penting sekali ya. Loh, berarti kalau sudah ada, sekarang sudah ada Ustadz Fulan, yang menjawab, berarti saya tidak perlu belajar lagi. Ya enggak juga. Kalau kamu mau belajar itu lebih baik. Tapi belajar kamu terhadap ilmu yang sudah ada, yang mumpuni, orang yang bisa menyampaikannya, itu menjadi sunnah buat diri kamu. Buat ilmu itu sendiri harus ada, buat orang yang memiliki itu fardu kifayah. Yang lain menjadi gugur. Tapi kamu kalau mau belajar, lebih bagus lagi. Walaupun sudah ada yang menjelaskan. Wa kadzalika la yalzimuka min ma'rifati daqaiqi ilmi sir. Begitu juga kamu tidak wajib mempelajari seluk-beluk ilmu sir ini. Ilmu hati kamu pelajari sampai detail. Wa jami' syarhi ajaibil qalb, atau mempelajari seluruh keajaiban hati. Mempelajari hati sampai seluk-beluknya, illa, kecuali ma yafsudu 'alaika ibadatak, kecuali hal-hal yang terjadi di dalam hati yang bisa merusak ibadahmu. Kita belajar ilmu hati sampai detail, umpamanya mengenai riya, ini gini, riya itu bisa macam-macam, itu tidak wajib. Tapi kita wajib tahu orang ibadah itu tidak boleh riya. Orang ibadah itu harus ikhlas. Kita harus tahu caranya ikhlas bagaimana, caranya menanggulangi riya bagaimana, kita harus tahu. Tapi bentuk-bentuk riya, bentuk-bentuk pamer itu seperti apa sampai ke seluk-beluknya, atau penyakit hati yang lebih dalam lagi dari itu tidak wajib kita pelajari, kecuali kalau kita memerlukan, kita terjangkiti penyakit itu. Nah, kalau kita terjangkiti penyakit itu dan kita tahu ini bisa merusak akidah, nah maka kita wajib belajar. Atau bisa juga seseorang ini wajib mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hati yang dia perlukan. Kalau dia tahu dirinya ini bersih, umpamanya, saya lihat diri saya ini tidak pernah sombong sama orang, saya tidak pernah, umpamanya, pamer saya juga tidak pernah. Tapi penyakit saya ini iri hati. Pamer sama orang tidak pernah, sombong juga tidak pernah. Tapi iri hati itu penyakit saya. Nah, yang wajib kamu pelajari adalah iri hati. Yang lain sunnah kamu pelajari. Lebih bagus kamu juga ikut belajar. Nanggunglah, sudah belajar iri hati, pelajari yang lain sekalian. Tapi yang wajib kamu pelajari itu yang berkaitan dengan apa yang kau perlukan di dalam dirimu, apa yang bisa merusak ibadahmu,
jika engkau tidak mempelajarinya. Wasyukru wa jami' illa ma yasiru 'alaika ibadatak fatajibu 'alaika ma'rifatuhu litajtanibahu. Kamu wajib mengetahui ilmu yang kau perlukan tadi supaya kamu bisa menghindari penyakit-penyakit hati yang ada di dalam dirimu. Wa ma yalzimuka fi'luhu. Begitu pula yang berkaitan dengan hati, hal-hal yang kamu wajib melakukannya dari dalam hati kamu. Kalau tadi menyisihkannya, kalau sekarang melakukannya. Karena hati itu tidak cukup, ilmu hati itu tidak cukup dengan membersihkan sifat-sifat yang buruk. Tapi setelah membersihkan sifat-sifat yang buruk, kita harus mengamalkan sifat-sifat hati yang baik. Nah, apa yang wajib? Misalnya, saya ini kurang bersyukur. Nah, berarti saya harus belajar bagaimana cara bersyukur. Kal ikhlas, memurnikan ketaatan. Wal hamd wasyukur wat tawakkul. Begitu juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya bertawakal? Wa nahwi dzalika fayalzimuka ma'rifatuhu litu'addiyahu wa amma ma siwahu fala. Dan seperti itu, hal-hal yang semacam itu yang kamu harus melaksanakannya di dalam kehidupanmu, maka itu wajib kamu pelajari. Yang kamu tidak memerlukan untuk melaksanakannya, maka tidak wajib. Nah, umpamanya kamu tidak paham bagaimana caranya bertawakal kepada Allah SWT, wajib belajar. Apa maknanya tawakal? Apa saja sebab-sebab yang bisa menimbulkan motivasi bagi orang atau pencerahan agar dia memasrahkan tawakal kepada Allah SWT. Bagaimana tawakal yang benar? Wajib kita belajar. Apa yang bisa menghalangi orang untuk bertawakal? Kita pelajari itu supaya kita bisa jadi hamba yang bertawakal. Dan begitu seterusnya. Wa kadzalika la yalzimuka ma'rifatu sa'iri abwabil fiqh. Begitu juga tidak diharuskan kamu mempelajari seluruh bab pada fikih. Fikih itu wajib dipelajari. Semuanya, tidak semuanya. Tidak semua ilmu fikih wajib kita pelajari. Seperti umpamanya bab jual beli, minal buyu', bab jual beli, wal ijarat, sewa, persewaan, wan nikah, talak, perceraian, jinayat. Apalagi ini jinayat, ini pidana, mempelajari ilmu tentang hukum di dalam fikih pidana. Tidak wajib kita pelajari semua ini. Innama kullu dzalika fardun 'alal kifayah. Semua ilmu fikih itu harus dipelajari satu orang saja. Kalau satu orang mempelajari di dalam satu daerah, gugur kewajiban bagi yang lain. Fardu kifayah. Tapi saya wajib belajar apa dari ilmu fikih itu? Yang mau saya jalankan di dalam kehidupan. Tentunya pasti setiap orang wajib sholat. Wajib sholat dia harus paham sholat itu perlu wudu. Berarti dia harus belajar wudu. Harus suci dari hadas besar. Harus belajar mandi besar. Wajib. Kemudian wudu dan mandi besar menggunakan apa? Air. Harus belajar air mana yang bisa digunakan untuk wudu dan mandi besar. Kemudian kalau air suci menyucikan terkontaminasi dengan ada najisnya, bagaimana cara memakainya? Harus belajar. Oh, ternyata saya pakai baju saya kotor. Boleh enggak saya buat sholat? Harus belajar. Pakaian yang bisa dipakai untuk sholat itu yang seperti apa? Berarti kita harus belajar najis. Najis itu seluk-beluknya seperti apa? Harus kita pelajari. Kemudian kalau buang air kecil, saya harus istinja. Istinja itu pakai apa? Harus belajar. Bagaimana caranya istinja?
yang wanita ditambah lagi ada haid, ada nifas. Itu semua jadi wajib fardu ain. Kalau tidak belajar dosa. Karena semuanya berkaitan dengan sholat. Sholat ini kita lakukan setiap hari 5 kali. Berarti setiap masuk waktu sholat, individu muslim ini dituntut belajar ilmu ini. Kalau dia tidak melakukannya, dosa. Masuk waktu sholat, dosa lagi. Masuk waktu sholat, dosa lagi. Kalau dia tidak paham ilmunya, kemudian melaksanakan semua itu dengan cara yang salah, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti itu yang wajib pelajari. Kalau sisanya haji, saya belum punya uang buat haji, tidak wajib kamu belajar haji. Ramadan, ini kan masih Rejab, belum wajib kita belajar. Tapi harusnya siap-siap. Siap-siap dari sekarang. Jangan nanti masuk Ramadan baru bingung. Sah enggak ya puasa saya? Dosa kamu. Mau puasa kok enggak tahu caranya puasa. Mau puasa harus tahu caranya puasa. Kalau tidak kita berdosa kalau asal-asalan puasanya. Zakat. Saya ini penerima zakat, berarti tidak wajib. Tidak wajib belajar zakat. Tapi kalau kita terkena kewajiban mengeluarkan zakat, kita wajib belajar caranya zakat. Begitu juga jual beli. Oh, saya mau jual beli, wajib caranya belajar jual beli yang benar. Oh, saya mau persewaan, buka persewaan. Oh, wajib caranya ijarah. Saya mau nikah, ya wajib belajar cara nikah. Saya mau mentalak, wajib caranya mentalak yang benar. Kalau tidak bisa dosa kita. Nah, dan lain-lainnya. Fa in qulta hadzal qadru min ilmi tauhid hal yahsul bi nadharil insan min ghairi muallim? Jika engkau bertanya, apakah kadar ilmu tauhid yang dijelaskan di atas itu, apakah mungkin seseorang mempelajarinya tanpa memerlukan muallim, memerlukan guru? Udah, saya belajar aja, saya pelajari sampai dalam. Fa'lam annal ustad fatihun wa muallimun wa musahilun. Kamu bisa belajar tanpa guru, tapi ketahuilah sesungguhnya seorang ustadz itu adalah fatih. Fatih itu pembuka, wa muallim dan pengajar, wa musahil dan orang yang bisa memudahkan engkau dalam memahami. Wa tahsil ma'ahu ashal wa arwah. Kamu menimba ilmu bersama seorang ustadz itu akan menjadi lebih mempermudah dan menyamankan. Jadi nyaman kamu. Maksudnya di sini fatih, muallim, musahil itu bisa memberikan kepadamu ilmu dan pemahamannya yang benar. Kalau enggak, nanti kamu akan kesulitan dalam memahami dan bisa menyimpang kamu di dalam pemahaman tadi. Wallahu ta'ala bifadlihi yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karunia-Nya dia memberikan anugerah kepada hambanya di antara hamba-hambanya. Itu Allah memberikan anugerah kepada beberapa hambanya, diberi anugerah ilmu ini. Dia dijadikan orang yang berilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fayakunu huwa muallimahum subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu guru mereka. Allah yang memberikan ilmu kepada mereka. Nah, kalau kamu mau mengenal Allah, Allah memberi ilmu kepada mereka. Allah itu gurunya mereka. Jadi belajar dari orang-orang itu yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya guru-guru itu adalah nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setiap nabi dan setiap rasul punya sahabat, setiap sahabat punya tabi'in, setiap tabi'in punya tabi'ut tabi'in, dan ini semua saling berhubungan. Summa alam, kita lanjutkan sedikit ya.
Thumma i'lam anna hadhil aqabah, ketahuilah sesungguhnya tahapan menuntut ilmu ini, allati hiya aqabatul ilmi, yaitu lintasan atau tahapan menuntut ilmu ini, aqabatun ka'udun. Ini tahapan yang sangat sulit. Menuntut ilmu ini tahapan yang sulitnya luar biasa. Untuk ilmu kok sulit, kan tidak ada bukunya, ada ustadznya, kita hafalkan selesai. Yang dimaksud menuntut ilmu ini bukan cuma sekedar mempelajari secara teori. Ini tahapan yang berbahaya menuntut ilmu. Tahapan pertama ini tahapan yang sangat berbahaya. Lihat, Imam Ghazali mengatakan, walakin biha yunalul matlub wal maksud. Ini tahapan yang sulit, yang berbahaya, tapi dengan ilmu kamu bisa mencapai sesuatu yang kamu inginkan dan kamu tuju. Jadi ini tahapan yang berbahaya, tapi mau tidak mau saya harus jalan. Mau tidak mau. Seperti jalan raya. Ya Allah, jalan raya ini ramai, banyak orang kecelakaan di jalan. Banyak orang jatuh, banyak orang ketabrak, banyak orang tragis itu yang mati di jalan raya. Apalagi sekarang motornya tidak ada yang punya rem semuanya, mobilnya juga tidak ada yang punya rem, jalan terus, pokoknya tidak mau ngerem. Nah, ada orang nyebrang ya diklakson terus, bukannya dia ngerem, tapi orang itu suruh lari-lari semuanya kan, bahaya kan, ngeri kita mau jalan di jalan raya. Terus saya mau pergi ke masjid. Gimana? Ya mau tidak mau kamu lewat itu. Kamu lewat. Kalau kamu mau pergi ke satu tempat, kamu tidak lewat jalan ini, mau bagaimana? Terbang. Belum bisa kamu terbang. Nah, mau terbang nggak bisa. Harus lewat di jalan itu. Walaupun kita tahu ini berbahaya, tapi kita tidak bisa mencapai tempat yang kita tuju kecuali melalui jalan. Walaupun banyak kecelakaan. Nah, berarti bagaimana ya? Kita harus berhati-hati di jalan itu dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti itu. Menuntut ilmu ini jalan yang sangat sulit sekali, naf'uha katsir, tapi manfaatnya juga banyak. Wa qat'uha syadid. Manfaatnya banyak, tapi melewati jalan ini adalah perkara yang sangat sulit. Wa khataruha azim. Bahayanya sangat besar. Bagaimana demikian? Kamman adala anha fadal. Berapa banyak orang yang belajar tapi tidak lurus, miring, menyimpang, jadi sesat. Menuntut ilmu tapi dia tidak lurus dalam kehidupannya, sesat, jadi sesat. Wa kam man salakaha fazal. Oh enggak, ini man adalah anha. Man adalah anha itu yang meninggalkan ilmu maksudnya ya. Berapa banyak yang meninggalkan ilmu, sesat. Wa kam man salakaha, berapa banyak yang menuntut ilmu, menempuh jalan ilmu ini, fazal, tergelincir. Punya ilmu, yang tidak punya ilmu, berapa banyak orang yang meninggalkan jalan menuntut ilmu, dia jadi sesat. Berapa banyak pula orang yang menuntut ilmu, tergelincir di dalam menuntut ilmu, salah dalam pemahaman, atau menuntut ilmu jadi sombong, jadi hal-hal yang dapat hal-hal yang bisa menjadikan dia jauh, justru menjadi jauh. Sebab di dalam hadis talabul ilmi faridah, yang meninggalkan dosa. Tapi hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa itu di dalam hadis? Salah katoliko. Bukan. Illa bu'da apa?
Mazdada ilman. Man izdada ilman walam yazdad hudan la yazdad indallah illa bu'dan. Hadis yang lain, siapa yang tambah ilmu tapi tidak tambah petunjuknya, tambah jauh. Kan bahaya juga itu. Jadi kita tidak nuntut ilmu salah, nuntut ilmu juga salah, bahaya itu. Wa kam min ta'ihin fiha mutahayyir. Berapa banyak orang yang menuntut ilmu ta'ihin. Ta'ihin ini berputar-putar di dalam ilmu, puas dengan intelektual, puas dengan teori, mutahayyir, dia dalam kondisi kebingungan. Nuntut ilmu tapi bingung, tidak tambah pintar tapi tambah bingung. Banyak orang seperti itu. Menuntut ilmu, bertambah ilmunya, tambah bingungnya. Jadi ilmu itu yang seharusnya menghilangkan keraguan, tapi dia tambah ilmu justru tambah ragu. Tambah ragu. Semua itu dimulai dari niat dan dari cara menimba ilmunya, dan dari siapa kita menimba ilmu itu penting. Wa kam min hasirin fiha munqati'un. Berapa banyak orang yang hasir, sedih. Hasir itu maksudnya di tengah-tengah belajar putus asa. Berapa banyak orang yang pada saat dia proses menimba ilmu ini putus asa, kemudian munqati', dia memutuskan diri dari ilmu tadi. Wa kam min salikin qata'aha fi muddatin yasirah. Berapa banyak dari penuntut ilmu ini yang berjalan di jalan ilmu ini, dia melewati lintasan ini, melewati tahapan ini fi muddatin yasirah, dalam masa yang sangat singkat. Masa yang sangat singkat. Wa akhar mutaraddidun fiha 70 sana. Tapi ada orang lain yang berkutat dalam ilmu ini, tidak lepas-lepas, tidak lewat-lewat sampai 70 tahun habis umurnya. Ini maksudnya di mana sih? Oh, berarti saya seharusnya tidak nuntut ilmu terus. Enggak, bukan itu. Maksudnya tahapan menuntut ilmu ini kita pelajari terus, tapi yang praktis, ilmu praktis ini adalah ilmu yang wajib kita ketahui dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa mendatangkan buah. Bisa mendatangkan buah. Nah, berapa banyak orang yang menjalankan ilmu praktis ini yang wajib dia pelajari, kemudian dia segera mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia pelajari tadi, berarti dia sudah melewati tahapan ini, sudah mendapatkan manfaat dari ilmunya. Tapi ada orang yang berkutat di dalam ilmu ini secara teori 70 tahun dia tidak dapat apa-apa. Ya sudah, tahunya ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah, ini dia puas dengan itu. Puas dengan intelektual itu. Puas dengan jar wa majrur. Kemudian nasab, jazm, sudah puas di situ. Puas juga dengan ini bid'ah, ini benar, ini puas dengan wujud idam baqa mukhalafatun lil hawadits. Misalnya situ aja sudah cukup. Tapi tidak tambah-tambah. Dia berkutat di dalam hal-hal itu. Ada yang sampai 70 tahun. Tidak nambah-nambah apa-apa di dalam hidupnya. Ya habis kalau sudah 70 tahun umurnya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang berilmu dan beramal dan ikhlas, dan menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat buat lahir dan batin kita, buat dunia dan akhirat. Wal amru kulluhu biyadillahi azza wa jal. Permasalahannya, segala nasib orang itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kita minta sama Allah, jangan jadikan kita penuntut ilmu yang tidak dapat apa-apa ya. Yang mutaraddid sar'ina sana. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Kau sudah meletakkan kita di hadapan kitab para ulama. Sempurnakan kenikmatan ini. Amin ya Allah. Jadikan kita ini mendapatkan apa yang didapat oleh para ulama yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Engkau sudah mempertemukan kita dengan para ulama juga, orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan pertemuan ini menjadi pertemuan dunia dan pertemuan akhirat. Ya Allah, seperti halnya Engkau mudahkan langkah kaki kita menghadiri majelis ini. Sempurnakan kenikmatan ini ya Allah. Jadikan majelis ini menjadi syafaat bagi kita di setiap tempat yang mengerikan bagi manusia yang lain, tapi membahagiakan bagi kita. Jadikan syafaat bagi kita saat sakaratul maut, syafaat saat di dalam kubur, syafaat saat hari kebangkitan, syafaat saat melewati jembatan di atas neraka, dan memudahkan kita insyaallah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala tanpa didahului hisab, tanpa didahului fitnah, tanpa didahului azab. Ya Allah, seperti halnya Engkau izinkan kita membaca kitab Minhajul Abidin, jadikan kita hamba-Mu yang sebenar-benarnya. Mudahkan bagi kita mengamalkan apa yang diinginkan oleh Imam Ghazali dan meninggalkan apa yang tidak diinginkan oleh Imam Ghazali. Sebab apa yang diinginkan Imam Ghazali itu apa yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang diinginkan Nabi Muhammad itu diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkannya dan bisa diberi keberkahan insyaallah. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban, menyampaikan kita ke bulan Ramadan, menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga sisa umurnya dalam ketaatan dan keselamatan dan kesehatan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala wa asrafna fatub alayna tawbah tafsil li kulli hawba wa surana al-awrati wa amin rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول أعضاء كل سور بالمصطفى رسول أعضاء كل سور بالمصطفى رسول أعضاء كل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه إلى لقص الصحب والحمد لله بالبدء والثناء. Ada dua